Halo baru semua, kembali di channel Under to Fit Indonesia. Baratmin di sini. Selamat datang kembali di channel Under to Fit Indonesia dan selamat datang kembali di konten yang sudah lama libur ya kan. Yaitu adalah Project MSC Semeru dan kali ini adalah episode ke-23. Apa kabar kalian semua? Semoga pada baik-baik saja, pada sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus rezekinya. Ya, sudah lama nih ya kita tidak nge-YouTube, tidak nge-vlog. Mohon maaf banget kalau tidak ada konten-konten vlog, tidak ada konten review, tidak ada konten motovlog. Karena memang sebelumnya harusnya sudah ada video test ride dan juga pure sound gue bawa Yamaha R1. Cuman ternyata R1 ngambek, jadi di tengah-tengah vlog gue belum review detail. Jadinya gue memutuskan buat nggak upload sama sekali. Jadi ya mohon maaf kalau sudah libur lama dari per-YouTubean dan juga perkontenan duniawi. Karena terakhir kali gue upload paling cuman shorts doang ya, nggak ada video-video kayak gini, nggak ada vlog-vlog kayak gini. Jadi ya sebagai gantinya mungkin next dari video ini, setelah video ini mungkin ada sekitar 4 video lagi termasuk video ini. Jadi next kontennya bakal ada 2 video San Mori, motovlog San Mori, dan 2 lagi Project Semeru termasuk video yang sekarang. Jadi kembali lagi di konten Project MSC Semeru di episode ke-23 kali ini. Kira-kira Semeru mau ganti apa? Yap, tidak lain tidak bukan, ini dia, sudah di dalam sini, sudah kebaca apa namanya. Yap, jadi Semeru kedatangan paket lagi dari X1 Speed seperti biasa. Knalpot lokal terjos parjos geng, knalpot lokal bertenaga, knalpot lokal rapih, dan juga inovasinya lagi banyak-banyak kan, lagi mau mulai menginovasi, mulai ke matic dan juga ke motorsport. Terakhir gue cek di X1 Speed udah mulai ada ZX25 yang pakai X1 Speed dan sudah ready juga buat knalpot matic. Sekarang ini dia knalpot baru buat Semeru. Packingannya atau dusnya sudah berbeda ya dibanding yang sebelumnya. Sebelumnya sih ada di situ, gue cuma mager ngambil ya. Kalau yang dulu kan dusnya masih warna coklat. Sekarang warna putih. Kenapa warna putih? Karena di dalamnya knalpotnya cukup spesial. Inovasi terbaru dari X1 Speed. Jadi langsung aja nggak usah lama-lama lagi. Dari tadi gue udah banyak cincong. Langsung aja kita unboxing, kita lihat kayak gimana dalamnya dan kita lihat gue dikirimin apa nih. Kalau di sini sih tulisannya full system ya. Jadi mungkin bakal dapat leheran lagi. Jadi langsung aja kita buka, nggak usah lama lagi. Sebelum gua unboxing dan buka-buka isi dalamnya, gua mau sih tahu deh kira-kira kayak gimana sih packingan dari X1 Speed. Yap, kira-kira seperti ini untuk dalaman packingan X1 Speed. Dia ada kayak busa-busa gitu, apa sih, foam ya, atau styrofoam atau apa itulah. Pokoknya dia busa yang empuk gini. Jadi kalau misalnya ya kalian tahu sendiri kurir-kurir di Indonesia ini kayak gimana ya, udah pasti dilempar-lempar, dibanting-banting. Nah, tenang aja, kalau kalian beli X1 Speed sudah pasti aman karena ada foam kayak gini. Jadi dalamnya tuh ada silencer di sini nih, paling atas. Terus kelihatan tuh stiker-stiker, dan di bawah foam ini leheran terbaru. Kelihatan nggak? Wait, ya itulah pokoknya lah. Di situ, tuh ya, leheran udah di bawah. Jadi sudah pasti aman dari penyok-penyok ataupun minus-minus karena di pengiriman, karena yang kurir-kurirnya banting-banting ataupun lempar-lempar. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja unboxing isi dalamannya dan juga silencer ada di dalam sini. Oke, jadi isi paketnya sudah gue keluarin semua. Nah, ini dia isi paketnya, ada mulai dari leheran, knalpot, dan juga stiker-stikeran. Mari kita bahas dulu dari leheran. Jadi ini dia leheran baru dari X1 Speed. Apakah ini model baru, risetan terbaru apa gimana? Mohon maaf, gue kurang tahu juga. Cuma kalau misalnya ada risetan baru ntar gue tambahin lah di sini di teks gitulah ya. Dan pasti ya, gue pasti bakal pakai. Untuk ukurannya kurang lebih sama sih. Ini ya, 3235. Ini 32, tengahnya 35, belakangnya 50 51. Ini jadi inletnya 50 51. Kurang lebih seperti itu. Untuk modelnya road race, sama kayak yang gue pakai sekarang di Semeru, yang masih nempel di Semeru. Sekarang mari kita pindah ke knalpot ya. Ini dia yang kita bakal bahas banyak nih. Jadi ini dia knalpot terbaru yang bakal dipakein ke Semeru. Yap, ini dia inovasi terbaru dari X1 Speed. Nih. Buat yang nanya tipenya apa, jujur gue juga belum dapat infonya nih tipenya apa. Dan gue juga barusan aja mencoba mencari-cari infonya di Shopee-nya X1 Speed. Juga belum ada nih tipe karbon tapi yang bentuknya modelnya kayak gini. Tapi kalau misalnya yang non karbon, gue sih ngeliatnya mirip kayak Pro 2 ya. Cuma kalau Pro 2 tuh lebih kayak oval gitu. Kalau ini tuh ngebulet, semi oval lah.
dibilang bulat juga enggak, dibilang oval juga enggak, jadi kayak tengah-tengah gitu deh. Gue sih ngeliatnya kayak gitu ya. Cuma kalau di video mungkin katanya kayak ya udah bulat biasa aja sih, nggak oval. Cuman untuk namanya nanti mungkin gue pisahin di sini deh, gue tulis di sini ya. Soalnya gue belum dapet infonya nih, karena memang di Shopee juga belum ada. Jadi ini S1 Speed terbaru, inovasi terbaru. Kenapa gue bilang inovasi terbaru? Karena ini knalpotnya karbon, minimal maksimal knalpotnya karbon lah. Ini gue nyalain flash lah ya, gue nyalain lampu biar kelihatan karbonnya serapih apa dan finishingnya serapih apa knalpot ini. Oke, sudah gue nyalain, mari kita lihat lebih dekat serapih apa nih knalpot karbon dari X1 Speed. Lihat tuh karbonnya, mantap sekali. Finishingnya juga bisa lihat lah, suasana rapi, full rapi. Emblemnya sudah baru. Biasanya emblemnya cuma laser yang biasa tuh kayak yang di SH01 punya gua dan juga yang lagi dipakai di Shimeru sekarang. Nah ini emblemnya tuh dia besi, entah aluminium atau apa, intinya udah gold gini lah. Jadi bener-bener kesannya udah karbon, jadi lebih mewah karena emblemnya besi dan warnanya gold, the best. Bracket paten sudah pasti, dari dulu juga pakai X1 Speed pasti bracket paten, dan serapi ini juga bracketnya tuh bisa dilihat, mantap. Nah untuk saringannya kelihatannya kayak full ya, cuman apakah engker nanti mungkin bakal kita coba. Ini sih full sih, menurut gue sih full, mantap sih emang. X1 Speed knalpot lokal the best, apalagi buat MS King belum afdol kalau belum pakai X1 Speed. Terus ya dapat stiker-stikeran juga seperti biasa, dan per-perannya ya mungkin segitu aja sih untuk isi paketnya, tidak ada lagi. Jadi langsung aja kita menuju ke bengkel biasa, bengkel yang dekat rumah, SMR Racing, buat kita pasang knalpotnya. Kenapa tidak pasang sendiri? Karena memang rumah saya bukan bengkel, tidak ada kunci-kuncian yang lengkap. Jadi ya mari kita meluncur saja ke bengkel yang dekat rumah. Yuk kita pasang di Shimeru. Sudah nyampe lagi di SMR, kembali lagi setelah berapa bulan nih gua kesini ya kan. Mohon maaf ya kalau suara gua rada beda, lagi bindeng. Stay safety, stay healthy buat kalian yang lagi pada flu, demam-demam gak jelas. Jadi gua udah di sini balik lagi ke SMR, knalpotnya di situ. Mari kita pasang. Oke, jadi knalpot baru dari Shimeru sudah terpasang, X1 Speed tipe yang Pro Twill Carbon. Itu dia knalpotnya sudah terpasang. Jadi mari kita jelasin knalpotnya dan juga leherannya. Jadi untuk leherannya gue nggak jadi pakai yang baru karena yang baru itu salah kirim, bukan sesuai dengan spek gue. Yang baru itu dia buat tipe atau spek MP1 kalau nggak salah, dikasih tahu sama owner X1 Speed. Jadi ya udahlah ya, gue juga masih ada leheran yang ini sama leheran satu lagi di dus kalau kepake. Kalau dia mau bayarin boleh silakan. Tipe UB ya, bukan Malai, bukan full set standar, intinya tipe UB deh. Jadi ini dia knalpotnya yang sudah terpasang rapi di sini. Ini dia, mohon maaf ya kalau kotor. Ini motor belum gua cuci. Jadi ya udahlah ya. Jadi ini dia knalpot barunya, X1 Speed tipe Pro Twill Carbon. Karbonnya bisa dilihat ya. Tidak fokus. Nah, mewah sekali. Cocok sekali sama motor saya yang sudah ada karbon-karbonannya, dan sekarang knalpotnya juga sudah karbon. Pro Twill ini 25 cm ya, seperti yang udah gue sebutin di awal. Perbedaan apa aja ya udah gue sebutin juga di awal. Belum afdol kalau belum kalian dengar, cek sound aja. Jadi ini dia klip cek soundnya. Yap, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk cek soundnya. Ya, kalau dia nanya ini kenapa bocel, gue juga kurang tahu sebenarnya. Ini sih kayaknya gara-gara taruh-taruh di bengkel, terus juga bolak-balik copot pasang knalpot ya. Bisa kalian hitung aja udah berapa kali gue ganti knalpot, jadi dicopotinnya udah kayak buang-buang aja deh sama mekaniknya. Jadi ya udahlah, ntar lah kita ganti-ganti. Jadi untuk suara seperti itu, dibilang angker ya normal lah, ngebas bulet. Tapi tetap aja kalau digas ya pasti cempreng, namanya knalpot racing, kebuka lagi. Walaupun saringan dalamannya full, nggak kayak knalpot gue sebelumnya saringan setengah, angker parah. Cuman dia angkernya masih normal karena dia panjang kan. Kalau sebelumnya SH01 baru angker parah karena itu 15 cm doang knalpotnya. Jadi ini ya masih normal lah, masih oke suaranya.
Nah terus untuk harganya, jujur gue sendiri juga belum tahu, gue juga belum nanya sih ke owner. Cuman kalau kalian ada mau beli bisa langsung aja merapat ke Shopee-nya X1 Speed Racing di sini Shopee-nya, dan untuk linknya seperti biasa di deskripsi. Cuman memang di Shopee-nya X1 Speed ini belum ada nih, belum ada dirilis apa gimana, belum ada deh, jadi belum bisa dibeli. Mungkin setelah gue upload video ini atau ya seminggu setelah gue upload video ini baru ada, jadi ya ditunggu aja. Ya jangan lupa kalian chat juga Shopee-nya X1 Speed, tanya aja Min, knalpot yang dipakai sama MSX Meru Pro Twill udah ada belum? Tanyain aja di chatnya. Jadi untuk harganya gue jujur juga belum tahu. Cuman kalau perkiraan gue ini kayaknya harganya sama kayak tipe karbon yang lain-lainnya, karena yang lain-lainnya itu udah dirilis semua dan harganya itu 584 ribuan. Jadi ya kurang lebih pasti segituan deh, karena knalpot yang karbon dan yang udah rilis itu total ada 3 tipe dan itu harganya sama semua. Jadi mungkin ini ntar pas rilis di Shopee harganya mungkin segituan lah. Worth it banget kan, udah jelas. Knalpot lokal the best, tenaga Jospar, Josgeng, suara bisa disetting mau saringan full, saringan setengah, mau engker, mau bass, adem segala macem. Leheran bisa di request juga ukurannya. Kalau full system mungkin kira-kira sekitar 800.000 sampai 900.000 lah. Kalian cek aja langsung di Shopee-nya X1 Speed. Jadi ya segitu aja untuk video Project MSX Meru episode ke-23 kali ini. Yap, lagi-lagi ganti knalpot lagi. Nggak tahu knalpot yang keberapa kali ini, cuman kayaknya bakal lama nih pakai knalpot ini karena emang seganteng itu knalpotnya. Cuman ya mohon maaf ya kotor nih ya, belum sempat dicuci. Jadi abis ini baru kita menuju ke Panca Garage buat nyuci. Project ke-24. Yap, ini mungkin project yang sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu nih stripping ini bakal goodbye. Jadi mungkin video ini terakhir mungkin ya melihat stripping ini, atau mungkin ada di vlog selanjutnya ya, karena gue bakal motovlog juga. Mungkin di motovlog itu kali terakhir pakai stripping ini, ntar baru kita ganti stripping. Strippingnya udah ada di kamar, belum kepasang. Jadi ditunggu aja untuk Project MSX Meru episode ke-24. Sekali lagi terima kasih X1 Speed buat kiriman knalpot gantengnya ini. Terus berinovasi karena emang udah deh, X1 Speed udah paling cocok banget, apalagi buat MSX ya kan. Thank you X1 Speed. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you pada semua nonton, dan thank you juga buat kalian sudah support dan juga udah menunggu konten-konten dari Underdog Indonesia. Karena selama itu nggak uploadnya cuma shorts doang, nggak ada upload vlog kayak gini. Jadi ya terima kasih yang sudah menunggu, setia menunggu. Ya next kita akan menyambut tampilan baru dari si Meru karena menyambut tahun 2024. Dadah pada semua.